Balik lagi sama aku nih, Intan Nurfatia. Aku biasa dipanggil Intan. Nah, aku mahasiswa kesehatan masyarakat angkatan 2021 yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, dengan pembahasan yang pastinya selain seru tapi juga menarik dan pasti banyak insightful deh buat kalian yang dengerin gitu. By the way, udah gak kerasa ya, kita udah 2 tahun nih menjalani masa pandemi. Itu mengubah banyak banget gak sih hal di hidup kita, teman-teman? Gak cuman kerja aja gak sih yang work from home, tapi sekolah, kuliah itu juga dilaksanakan secara daring atau online. Nah, dan kayaknya sih banyak juga ya yang dapet doi secara virtual. Oke, by the way nih, tentunya aku di sini nggak sendirian ya. Aku di sini bersama seorang teman aku yang cantik sekali. Aduh, bisa aja. Yang katanya tuh merasakan sekolah secara online, sekolah dan kuliah juga secara online. Oke, tanpa lama-lama ini dia. Halo. Halo Intan. Oke, boleh kenalan gak nih? Boleh banget dong. Halo teman-teman semua, kenalin aku Paloma dari mahasiswa kesehatan masyarakat angkatan 2021. Hai Paloma, gimana nih kabarnya Paloma hari ini? Baik banget dong Intan, happy sih, tapi agak semakin kesini semakin kesana ya. Apanya tuh yang semakin kesini semakin kesana? Tugasnya nih, banyak banget, mati Sabtu tunggu 1000. Oh, banyak banget ya gitu. Sama sih, kayaknya berat ya tugas di semester 3 ini. By the way, teman-teman, kita berdua ini ada di kelas yang sama dan semester 3. Betul banget. Tapi kayaknya bakal ringan sih Intan kalau dikerjain bareng doi. Intan udah punya belum nih? Aduh, nanti tuh kita obrolin di belakang aja kali ya, Pal. Deh. By the way, Paloma, nama panggilannya apa nih? Pal, Lom, Ma, Pal apa sayang? aja deh. Oh. Aduh, sayang tuh doi aja nanti. Gitu. Nanti Pal, ada yang ya? marah, nanti ada yang marah dong. Oke, maaf ya gitu. Nah, oke, kita sekarang akan membahas sesuatu nih yang pastinya relate sama teman-teman mahasiswa di sini. Kira-kira Paloma tebak-tebakan deh, tahu nggak kita mau bahas apa? Apa ya? Jangan yang susah-susah deh Tan, aku belum belajar nih soalnya. Enggak dong, tenang aja. Kita nih pasti membahas sesuatu yang selain relate tapi juga bermanfaat nih buat teman-teman mahasiswa yang dengerin juga. Tuh, terus nih gimana dong? Aku mau tahu deh, Pal. Review kamu kuliah selama online ini gimana? Boleh dong reviewnya dikit. Sebenarnya agak berat sih, apalagi aku kan 24/7 nih di depan laptop, jadi berasa banget capeknya, kayak mahasiswa jompo ya. Pas banget sih nih Pal nih, kamu tadi ngomong mahasiswa jompo. Nah, itu pas banget sama yang akan kita bahas di hari ini, di podcast hari ini, yaitu kita akan bahas mengenai mahasiswa jompo yang pastinya akan relate banget nih sama teman-teman yang dengerin. Wah, betul sama banget. semuanya. Betul banget. Oke, aku mau nanya nih, menurut Paloma sendiri nih ya, menurut kamu nih Pal, mahasiswa jompo tuh apa sih? Karena kan akhir-akhir ini banyak banget ya orang yang ngomong, aduh jompo, aduh gak bisa deh gue udah jompo gitu. Menurut Paloma nih, apa sih definisi mahasiswa jompo itu? Kayak pertanyaan UTBK ya Intan nanyanya. Tapi sebenarnya jompo itu kan biasanya dipakai untuk orang tua nih. Cuma menurut aku mahasiswa jompo itu adalah mahasiswa yang suka ngeluh badannya capek, pegel setelah mereka melakukan kegiatan, dan mereka tuh ngerasa fisiknya itu udah nggak sekuat remaja pada umumnya. Dan biasanya mereka pakai koyo, fresh care, balsem, salon pas, aduh malah nyebut merek gitu, dan buat ngurangin pegel-pegel mereka gitu Tan. Aduh, tapi kok kayak sama ya apa yang aku rasain akhir-akhir ini. Jompo nih, salaman dulu berarti salaman. kita. Oke, berarti aku nih termasuk ke BMJ ya, BMJ. Apa tuh BMJ? Barisan mahasiswa jompo. Oke, boleh banget BMJ. Teman-teman kayaknya BMJ juga nih. Kalau ada yang BMJ bisa angkat tangannya? Angkat tangan, nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan ya? Tapi boleh komen ya. Boleh komen. Oke. Jadi benar ya guys, apa yang dibilang sama Paloma ini tadi, mahasiswa jompo itu identik dengan starter pack-nya, yaitu apa aja Pak tadi? Koyo, balsem, fresh care, minyak kayu putih. Iya, minyak kayu putih sih. Minyak urut. Minyak urut. Terus apa lagi tuh? Aromaterapi ya tadi ya udah aromaterapi, disebutin. benar. Pokoknya itu sih. Kayaknya gue juga punya sih. Aku juga punya sih di kosan. Tuh di tas aku ada tuh sekarang. Selalu dibawa kemana-mana Iya. ya. Oke, nah starter pack-nya ini tuh bagaikan amunisi ya teman-teman buat ngilangin rasa pegel-pegel, terus lemes atau sakit kepala karena kegiatan yang dilakukan selama perkuliahan.
Nah, kan kita nih pasti udah khatam banget nih ya, kayak hampir seluruh perkuliahan ini dijadiin online. Nah, menurut Paloma nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan perkuliahan itu jadi online? Tentunya karena COVID-19 kan Tan. Bener. Nah, jadi istilah mahasiswa jompo ini ya, teman-teman juga punya hubungannya dengan kejadian pandemi COVID-19 ini. Jadi, misalnya nih, kegiatan perkuliahan yang awalnya tatap muka, terus tiba-tiba jadi online, ya kan? Jadi kayak kita yang biasanya beraktivitas, bergerak, jadi kayak tiba-tiba di kamar diem. Pasti kan kayak badannya pegel, kram gitu kan. Betul. Nah, kalau jadinya mungkin itu yang menyebabkan ya salah satunya gitu. Nah, tapi ini Pak, gue mau nanya. Kalau penyebab doi yang tiba-tiba berubah itu apa ya? Aduh Tan, nama jadi ke situ tapi kayaknya karena udah ada yang lain sih. Aduh. Oke, Sedih nanti kita curhat aja kali ya di Boleh belakang. boleh banget. Oke, kita balik dulu kali ya ke topik pembahasan kita tadi, Pak. Oke Tan. Oke, nah seperti yang kita tahu ya, Pak, definisi kesehatan menurut WHO itu kan mencakupi beberapa aspek ya. Ada salah satunya tuh aspek fisik, mental, dan juga aspek sosial nih. Nah, menurut Paloma sendiri nih, berdasarkan keluhan yang sering dirasain kamu sebagai mahasiswa jompo nih, apa sih yang dirasain? Karena kan kerja kamu pasti selalu di depan laptop kan. Itu apa tuh yang dirasain sih? Sebenarnya kalau diceritain mah sedih banget ya Tan. Cuma kenapa tuh? kalau kamu pengen tahu banget nih, aku biasanya badan aku pegel, leher aku juga pegel, terus mata aku perih karena aku biasanya dari jam 8 sampai jam 11 malam itu mostly di depan laptop gitu. Jadi ya perih karena kelamaan natap laptop gitu Tan. Bener banget, apalagi kalau misalnya kita harus begadang sampai tengah malam. Itu aduh, mata rasanya capek banget ya di depan laptop. Apalagi nih ya, buat temen-temen yang ikut organisasi juga selain Iya kuliah. bener. Coba Intan ikut organisasi gak? Aku kebetulan ikut HMKM sih. Oh gitu. Jadi ya gitu. Bagus. Apalagi bagus. harus rapat itu kan sampai malam tuh. Jadi kita harus bisa bagi manage waktu sih teman-teman. Kalau Paloma ikut apa deh? Aku ikut ISEC nih, sama aja sih kayak Intan. Kadang begadang rapat juga. sampai malam juga. Oh, tapi tetap bisa bagi Cuma ya tes waktu. delegation sama time managementnya harus bagus ya, Betul. gitu. Nah, kan tadi kita udah nyebut, tadi Paloma udah bilang ya kalau rasanya tuh kayak pegel-pegel gitu-gitu. Nah, ada nggak sih Pal kayak gimana cara kamu mengatasi rasa-rasa itu? Rasa-rasa itu kayak apa ya? Rasa apa tuh? Rasa apa tuh? Maksudnya kayak apa yang kamu alami gitu, apa yang kamu rasakan kayak pegel, kayak ala mahasiswa jompo lah. Oke, biasanya nih aku nggak maksain diri aku sih Tan, karena nanti bakal drop banget kalau dipaksain. Jadi kalau misalnya tubuh aku udah ngasih sinyal kalau aku capek ya udah aku stop dulu, either itu jam 10 atau jam 11 aku stop, nanti aku bangun lagi jam 5 untuk ngerjain tugas aku gitu. Berarti kalau Paloma ini kalau misalnya yang udah ngerasain pegel itu nggak diforsir lagi ya tubuhnya. Jadi kayak udah kalau misalnya udah capek ya udah istirahat. Iya, health is number one sih kalau kata anak Kesmas. Berarti biar besoknya tuh lebih produktif lagi ya nggak sih? Betul banget Intan. Oke, nah berarti kan kamu ini tadi ditunda dulu ya pekerjaannya supaya lebih fit. Nah, ada nggak sih tips-tips lain kayak itu kan cara kamu mengatasinya? Gimana nih, ada nggak tips-tips untuk yang benar-benar kayak kesehatan gitu untuk mengatasi itu semua? Sebenarnya gampang sih. Pertama, olahraga minimal 2 kali seminggu 30 menit. Bener banget. Terus nanti kita apa namanya? Ngejemur. Iya, berjemur dong. Kita olahraga, kita berjemur, kita makan makanan sehat. Udah gitu aja. Sehat tuh kayak gitu. Kalau Paloma sendiri biasanya berjemur berapa tuh? Berapa menit tuh? Biasanya sih kalau lagi bener ya bangun jam 7 gitu, 15 menit aja lah gitu. Cukup ya? Cukup. Kan abis itu beres-beres rumah dulu. Widih, produktif Iya banget dong. ya teman kita satu ini. Tapi bener loh guys yang dibilang sama Paloma itu, kayak kita tuh harusnya minimal olahraga tuh 2 kali dalam seminggu. Kalau Paloma olahraganya ngapain? Workout sih di rumah tuh pakai clothing. Teman-teman ada yang tahu clothing? Oh, yang di YouTube itu ya? Iya, yang abis olahraga langsung pegel-pegel semua. Coba dong tanya aku. Kalau Intan gimana nih Intan? Kalau aku olahraganya tuh karena aku ngekos ya, ada 3 lantai. Dan lantai 3 itu dapur ya kebetulan dan tempat ngejemur. Jadi
Ya aku di situ sih, itu 3 lantai itu menurut aku udah olahraga ya, karena kayak sehari bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali bolak-balik kali ya ke dapur. Oh itu sebenarnya lebih produktif dari aku sih. Iya, betisnya sih gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya harusnya sih nggak cuma itu doang ya, kita olahraga kayak pemanasan mungkin ya minimal seminimalnya gitu, biar badan kita lebih fit. Nah, tuh bener banget yang dibilang Paloma tadi juga. Jadi jangan lupa dicatat dan dilakuin ya teman-teman ya. Gampang kok. Gampang. Olahraga, jemuran, makan makanan Makan- sehat. Udah. Oke nih, kira-kira nih ya Pal. Tadi kan udah nih tips-tipsnya. Teman-teman Kesmas Sekut juga jangan lupa dilakuin kan. Tadi aku udah pesen kan. Maksud aku juga aku mau nambahin pesan lagi ya. Ini supaya apa ya, motivasi aja sih biar kayak teman-teman Kesmas Sekut mau ya. Oh jadi Intan Teguh nih sekarang. Iya. Bermotivasi. Maksudnya tuh kayak Oke. lakuin aja tips yang udah kita kasih itu udah produktif banget, udah pas banget. Nah, terus jadi apa ya? Jangan cuman inget janji manis doi doang lah. Aduh. Iya sih. Sakit sih kalau diinget-inget. Iya, kita harus menjaga kesehatan kita juga. Oke, daripada kita galau ya, galauin doi nih ya. Mending kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu seputar kesehatan mental mahasiswa jompo. Wah asik banget nih pembahasannya. Apalagi kemarin itu kan habis Health Mental Day ya? World Health Mental Day iya. ya, habis Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, kan kita ini mahasiswa nih sekarang pasti udah aware banget ya sama kesehatan mental kita. Nah, kalau dari Paloma sendiri nih, gimana? Apa kabar nih kesehatan mental Paloma nih? Duh. Ayo, sejujurnya. Gue rasa apa ya, terharu sih ditanyain apa kabar kesehatan mentalnya. Aduh. Sebenarnya kalau kata inner child, enggak. Inner child, Kak. Kalau aku sebenarnya biasa aja, cuma kadang suka under pressure gitu kalau misalnya aku dapat tugas banyak, apalagi aku di semester 2 dan 3 ini selalu dapetin kelompok 1 atau 2 gitu. Aduh, jadi itu- deadline-nya mepet-mepet banget nih Tan. Dan juga ya gimana nanti aku waktunya itu susah banget ngebaginya. Cuma ya aku bisa podcast sama kamu nih, berarti aku udah bisa ngelewatin semuanya itu. Oh gitu, iya sih, berat banget sih ya kelompok 1 semua takut saya. Apalagi nggak cuman makalah ya, tugasnya ada PPT juga itu kayak. Videonya juga sih. Oh iya, video. Gitu. Nah, kan jadi berarti Paloma nih bener-bener kayak depan laptop 24/7 gitu. Kalau gitu ya, cara Paloma kayak ngatasinnya gimana? Nah, kalau aku biasanya sih harus ngeluangin waktu aku untuk me time, healing gitu kalau kata teman-teman zaman asik, sekarang ya, healing. Benar. Terus apalagi tuh selain healing, berarti kamu ini benar-benar nyempetin me time Betul. supaya apa tuh, supaya nggak stres ya berarti? Iya, supaya nggak under pressure gitu. Supaya tetap waras. Bener, supaya tetap waras. Oke, nah kita juga bener ya nih, tadi kita tuh selain apa ya, kata lain healing mungkin refreshing ya, yang lebih refreshing. umumnya refreshing. Kayak yang Paloma bilang tadi. Nah, jujur nih ya Pal, aku juga ngerasain sih apa yang Paloma rasain tadi, karena pasti nih teman-teman yang dengerin juga relate banget gak sih nih, kayak kalau Paloma sendiri tuh punya cara lain nggak ngatasin me time-nya misalnya, yang lain atau apa gitu? Nah, kalau aku sih biasanya ngelakuin hobi aku ya, Tan. Oh, Hobi apa aku tuh? nih Boleh tahu? kebetulan nyanyi. Aduh, Jadi ya aku kadang main Temen-temen. gitar di rumah, ngeband bareng teman-teman gitu. tunggu kayak dia udah cakep, pinter, hobinya nyanyi lagi. Duh, coba boleh dong, gimana tuh apa ya, kasih kita sebuah apa ya, mungkin Paloma bisa nyanyi. Oh boleh, Boleh nyanyi dong sedikit buat teman-teman nih nih. kayak refreshing indera pendengaran. Menghibur teman-teman dikit ya, oke. Oke, silakan. Dari ref boleh? Boleh. Kayak audisi Indonesia Idol nih, kayak 1, 2, 3, 4. It's electric every time we touch. I've been living for this head rush, but sometimes it's too much. If we never try, how will we know, baby, how far this thing could go? Give me a sign if I'm on your mind. I don't wanna fall in love alone.
gitu. Oh my god, keren banget. Falling Love Alone by Stacy Ryan, Kita dengerin tepuk semua tangan. teman-teman. Kayaknya itu lagi viral ya. Keren banget sih, keren banget. Itu lagu Aku- kesukaan aku banget sih. Terima kasih Apal, merdu sekali. Salaman dulu. Salaman dulu. Kayaknya, tapi kamu kayak cocok sih nge-cover lagu di YouTube. Kamu gak ada rencana cover lagu di YouTube? Tungguin aja ya, doain Oh, aja semoga oke. terrealisasi dengan baik gitu. Oke, nah jadi berarti Paloma ini mengatasinya salah satunya dengan hobi nyanyi ya. Gitu. Nah, bener juga tadi kayak hobi atau healingnya itu bisa dilakuin ya. Atau misal kita juga bisa self reward gak sih? Kayak di tengah gempuran tugas kita memberikan diri kita hadiah. Biasanya Intan apa self rewardnya? Kalau aku pribadi aku GoFood. Tapi GoFood. biasanya apa sih kalau apalagi nih kalau cewek-cewek ya? Cewek-cewek Apa? biasanya skincare, check out, aduh. makeup sih. Makeup ya, kita bener. check out e-commerce ya biasanya itu rawan banget sih. Aduh, Tapi tetap aja ya teman-teman kayak harus apa ya? Kita jangan boros juga. Maksudnya jangan terlalu sering self reward gitu kan. self awareness-nya harus lebih tinggi daripada self reward Bener, gitu. Bener. Nah, oke kalau gitu, tapi kan udah self reward hobi, terus juga Paloma kayak ngatasinnya dengan me time gitu. Selain itu ada lagi nggak sih Pak kalau misalnya kayak kamu punya cerita itu kamu biasanya dipendem atau enggak tuh? Nah iya, misalnya kalau aku lagi capek banget dengan keadaan dunia ini dan juga tugas-tugas, aku biasanya cerita sih ke teman terdekat aku gitu. Jadi jangan sampai dipendam sendiri, harus diceritain ke teman biar mental kita nih tetap aman gitu guys. Betul, siapa tahu ya kita yang punya temen, pasti punya temen sih. Maksudnya kayak selain temen mungkin bisa doi, orang yang dipercaya gitu. Intan punya doi, nanti aja. Nanti aja. Nah, siapa tahu kan ya kalau misalnya kita cerita ke orang lain itu mood kita langsung naik gitu ya. Tapi kalau misalnya yang nggak punya doi atau pasukan ente ya udah. Pasukan ente apa tuh? Nice try. Oh gitu, Ya, baru tahu loh aku. Jadi bersabar aja ya. Oke. Kalau yang nggak punya cerita ke temen aja guys, kan teman kalian pasti banyak. Betul banget guys. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kesehatan dari aspek secara sosial. Wow. Nih kan kita lagi di masa pandemi nih ya teman-teman ya. Terus di masa pandemi itu kan dianjurkan untuk membatasi aktivitas keluar rumah, tuh kan. Jadinya tuh kurang merasa bersosialisasinya tuh kurang gitu. Nah kalau dari Paloma sendiri nih, yang Paloma rasain sekarang nih ya, bagaimana kehidupan aktivitas sosialnya Paloma tuh gimana tuh? Aku ngerasanya jadi agak sedikit terganggu sih karena aku kan orangnya ekstrovert. Aku dapat energi dari teman-teman gitu, dari orang-orang yang ngobrol bareng aku. Jadinya aku nggak bisa main sama teman, nggak bisa healing, nggak bisa latihan band lama-lama gitu. Karena waktu itu sempat lockdown juga kan, Tan. Jadi hal itu buat aku agak tersiksa sih sebenarnya. Betul juga sih, aku juga waktu pandemi diam aja di rumah, kayak ngerem di kamar gitu. Aduh, Doi nggak ngajak. Enggak. Nanti Nggak ada. berarti nanti kita Oh ya, obrolin lagi. nanti. Udah nanti. Udah nanti. Oke, nah aku mau ini nih, kan tadi Paloma tuh ekstrovert kan, berarti energinya dari teman-teman tadi kan Paloma bilang. Nah gimana tuh Pal cara kamu ngakalin lah istilahnya, kayak kan kita lagi pandemi juga, sementara kamu ekstrovert gitu, harus dari orang bersosialisasi langsung enaknya. Nah gimana tuh cara kamu ngatasin di masa pandemi? Nah, sebenarnya aku ada beberapa tips nih Tan yang udah aku terapin juga selama aku lockdown kemarin. Yang pertama itu aku biasanya sempetin waktu aku untuk Zoom atau Jimit bareng teman-teman aku gitu. Oh, bener. Dan juga aku nanti bisa main game di sana di Zoom itu, dan nanti aku juga bisa video call kalau misalnya mereka nggak bisa Zoom atau Jimit ya aku video call aja atau call gitu. Jadi masih tetap bisa catch up gitu sama keadaan mereka gitu Tan. Berarti nih Paloma anak teknologi banget gak sih? Iya nggak sih, dong, 4.0 nggak sih Pal? Tan? Bener, 4.0. Kamu berarti benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada ya Pal? Iya dong. Itu semua aku lakukan biar aku tetap bisa bersosialisasi dan juga berkomunikasi dengan teman-teman atau keluarga jauh aku. Betul banget nih guys. Jadi berarti pandemi itu sebenarnya bukan alasan kita yang menjadikan kita tuh kayak nggak bersosialisasi ya, kayak jangan sampai jadi kayak antisosial gitu guys. Benar Nggak sih? banget. Kan kita udah 4.0 nih Tan. Betul. Gak kerasa nih Pal. Aduh, kita udah lumayan lama kan ngobrolnya ya.
Duh, asik banget gak sih pembahasan Iya, kita? asik Aduh. banget deh. Sebenarnya pengen lagi sih, kayak banyak yang mau diomongin, tapi Tapi kayaknya, ini lebih ke curhatan hati iya, aku sih kayaknya Tan lebih ke sebenarnya. curhatan ya. Nah, tapi gak apa-apa sih kalau misalnya curhat juga, Mas. Kan ini juga relate kan sama teman-teman mahasiswa yang dengerin. Ya, terus juga jadi nih, aku mau nanya kesimpulan dari yang kita omongin tadi. Oke, kesimpulan. Tips sehat ala mahasiswa jompo, atau nih aku punya akronim. Apa tuh? Tips Majo. Oh, tips maju Tips mahasiswa sehat jompo. Tips sehat ala mahasiswa jompo. Mm-mm. Kira-kira Jadi, apa nih dari Paloma? tips maju yang pertama, olahraga minimal 2 kali seminggu selama 30 menit. Betul. Yang kedua, atur pola makan. Hmm. Yang ketiga, kurangi makan fast food. Udah Udah gitu Gitu aja. aja? Heeh. tuh dicatat ya guys. Dicatat. Tapi jangan cuma dicatat doang ya, Mm-mm, dilakuin harus juga, dilakukan. Benar. dipraktekin juga gitu. Nah selanjutnya nih, setelah tadi fisik kan itu ya masuknya, kalau misalnya kayak ngurangin stres itu gimana tuh? Kalau untuk ngurangin stres tadi teleponan bareng temen, Zoom, Jimit bareng pacar juga kalau ada ya, dan juga kita bisa main game bareng gitu di platform online. Banyak sih teman-teman, nanti bisa searching aja di Google pasti keluar banyak gitu. Atau enggak ngelakuin hal-hal yang kita suka ya, Mm-mm. atau hobi. Iya, Contohnya hobi. kalau Paloma tadi nyanyi. Iya. Udah gitu doang. Udah, teman-teman ada yang mau gimnastik di rumah bisa, gampang. Udah. Terus berarti kan udah tuh ya tadi secara mental. Nah, kalau misalnya tips sehat secara sosial, aspek sosial, mungkin aku kali ya, aku mau kasih kesimpulan nih buat teman-teman yang dengerin. Kalau tadi itu berarti ceritain curcol ke teman-teman ya, Pal. Ya nggak sih? Benar. Terus kamu juga apalagi ya, nggak mendem sendiri intinya. Iya ya benar, kan? intinya nggak mendem sendiri. Jangan mendem sendiri. Semuanya harus diceritain gitu. Oke. Tadi video call juga kan? Heeh, Yang video sosial, call sosial, sama ya, pacar juga betul. nggak sih? Aduh. Oke, nah udah disebutin semua kan ya tadi sama Paloma dan aku tips-tips sehat ala mahasiswa jomponya. Jadi jangan lupa dilakuin ya guys. Betul guys, jangan sampai lupa. Betul. Nah, ya mau nggak mau nih ya Pal, kita harus akhiri bincang asik kali ini bersama Paloma karena kayaknya sudah terlalu banyak. Tapi sebenarnya masih banyak juga sih, mungkin ditunggu aja kali ya. Ditunggu episode kedua ya dari podcast kita gitu. Oke, terima kasih banyak ya Paloma atas waktunya yang udah mau sempetin datang nih ke podcast kali ini. Semoga apa yang udah disampaikan Paloma bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang dengerin. Iya, bisa memberikan motivasi juga ya untuk teman-teman. Tapi aku mau ini deh, tagline. Oh, tagline, benar, boleh. Tadi kan udah tips Majo. Gimana Kalau tagline-nya, kalau aku bilang Majo, kita berdua bilang no worries, uhuy. Oh, ada neganya gini. Ada uhuy. Oke, slay ya, slay banget. Oke, aku slay. boleh nggak nih ajak teman-teman juga untuk slay bareng? Boleh banget. Oke. Berarti nanti kalau aku sebutin Majo, no worries, uhuy. Oke, boleh banget. Oke, 1, 2, 3, Majo, No worries, uhuy. Oke, slay banget. Sekian dari aku Intan, aku pamit undur diri. Terima kasih semuanya. See you. Bye.